Rumah Anggraini. Oke, jadi hari ini gua mau ngadain one day trip perjalanan ke suatu curug. Dan curugnya itu di daerah Jonggol. Kalau kalian sering nontonin video gua, kalian pasti tahu perjalanan dari Jakarta menuju Jonggol itu lewatnya kemana dan arahnya kemana. Jadi gua di sini nggak bakal ngambil video dari perjalanan Jakarta ke Jonggol. Jadi gua ngambilnya itu perjalanan dari Jonggolnya sampai ke curugnya aja. Karena kalau kalian mau tahu perjalanan dari Jakarta ke daerah Jonggolnya, kalian bisa buka video gua yang ke Curug Ciherang atau ke Gunung Batu Jonggol. Nah itu pasti ada. Oke, dan hari ini gua nggak sendirian, gua sama seseorang yang dia juga udah pernah ikut di video gua sebelumnya. Siapa dia? Tungguin aja, nanti di lokasi gue pasti kasih tahu. Oke, ikutin terus perjalanan gue hari ini. Let's go! Say goodbye yet. Can I change your mind? 'Cause I don't think we're finished until I cross the line. 'Cause I can't let you go. I want you to know that I will make you mine. 'Cause I can't let you go. I want you to know that I will make you mine. So before we dive in deeper, I wanna get to know you well, you well. And the only thing that's better is you and me together for real, for real. Oke, dan treknya turunan guys. Karena posisi curugnya adanya di bawah. Dan ini treknya apa? Tangga. Yoi. Tangga berbatu. Tangga berbatu. Sumpah ini pegel banget sih. Betul. Oke, gimana bentuk curugnya dan seperti apa? Ikutin terus perjalanan kita. Oke? Oke. I won't say goodbye yet. Can I change your mind? 'Cause I don't think we're finished until I cross the line. 'Cause I can't let you go. I want you to know that I will make you mine. 'Cause I can't let you go. I want you to know that I will make you mine.
akhirnya kita nyampe juga guys di curugnya. Tuh udah kelihatan tuh. Kita mesti turun lagi dikit doang untuk nyampe ke curug. Oke, yuk, let's go. Karena kita udah ngerasa puas juga main di curug, walaupun kita nggak nyemur ya. Betul. Kita cuman nikmatin aja curug, terus suara-suara Bergemuruh air. Yes, that's right, kayak gitu. Dan gue mau sedikit ngebahas tentang kondisi di sini ya. Jadi sebenarnya ini curug bagus karena ini curug masih jarang banget orang yang datengin gitu, karena memang menurut gue sendiri petunjuk jalan untuk sampai di curug ini tuh sebenarnya masih minim banget. Jadi kalian harus pakai map sih. Dan jujur gue ngerasa kaget banget ketika gue lihat kondisi di sini sih. Salah satunya yang bikin gue ngerasa nggak nyaman itu adalah soal sampah. Kalau misalkan mungkin di sini sampahnya nggak berserakan, mungkin bakal lebih estetik lagi. Jadi saran gue nih buat kalian yang main ke sini, ada baiknya kalian bawa plastik, atau kalau memang kalian bawa tas, kalian bisa masukin sampah ke dalam tas kalian atau ke kantong plastik yang kalian bawa gitu. Memang sih di sini nggak ada tempat sampah ya. Nggak ada. Di sini nggak ada tempat sampah, jadi ya sebenarnya sih kesadaran diri sendiri aja ya untuk buang sampah pada tempatnya gitu. Terus kalau menurut lu gimana nih tentang curugnya? Bagus sih. Terus kalau untuk treknya gimana? Kalau untuk treknya sih enak ya. Trek mana dulu nih? Trek dari parkiran ke curug. Kalau trek buat dari parkiran curug ya nggak begitu jauh juga jalannya. Ya sekitar paling 10 menit. 10 menit. Ya, 10 Yes. menit. 10 menit. Ya, 10 menit cuma Jalan santai. Ya jalan santai.
Cuma harus hati-hati juga karena kan di sini juga licin, begitu treknya juga batu tanah merah gitu. Dan ada sesekali tangga ya? Ya, ada bukan sekali sih, beberapa tangga. Ya, jadi rata-rata treknya itu tangga, didominasi dengan tangga. Jadi buat kalian nih yang mau datang ke sini, menurut gua siapin alas kaki kalian. Jangan sampai salah pakai alas kaki karena menurut gua agak bahaya. Treknya agak licin. Jadi apalagi kalau hujan ya, nggak ngerti deh mungkin treknya bakal kayak gimana karena kan posisinya dia turunan. Jadi kalau misalkan kalian nggak hati-hati atau salah pakai alas kaki, takutnya kepleset terus jatuh karena di sini juga nggak ada pembatas treknya gitu. Ada lagi nggak yang mau? Ya paling kalau misalkan dari trek motornya ya buat ke sini tuh sebisa mungkin jangan sampai kemalaman atau kesorean, soalnya lumayan gelap ya. Tadi kalau gua lihat tuh kiri kanan tuh gak ada penerangan jalan, cuma ngandelin lampu-lampu rumah warga sama lampu motor kita aja. Langkah baiknya kan kita mengurangi Resiko resiko kecelakaan. kecelakaan lah ya gitu aja. Oke, kalau untuk fasilitas toilet itu ada. Musola juga di parkiran ada. Jadi buat kalian yang mau mandi atau misalkan mau buang air kecil, air besar atau Bisa, misalkan mau sholat itu bisa. Jangan khawatir, di sini udah tersedia. Toiletnya lumayan enak juga kok, tadi gue udah masuk juga dan nyobain juga toiletnya nyobain. Emang kue lebaran dicobain. Tapi lumayan enak juga kok bener, sama ada botol minuman tadi tuh gue lihat. Aduh, ngapain yang minum sini ya biar hangat kali ya. Salah tempat sih ya. Salah tempat sih. Kalau kalian mau minum ya minum air curug aja sih mendingan kalau mau sini. Lebih seger sih. Tapi seger sih. Beneran seger. Oke, ada lagi nggak yang mau dibahas tentang Curug Country ini? Ini tuh sebenarnya curug kontra apa curug jodoh sih? Gue bingung deh. Nah, itu dia sih yang kita nggak tahu ya sebenarnya ini curug apa. Jadi untuk plang di depan memang tulisannya Curug Country ya. Tapi Di tiket parkir curug ya, jodoh. itu dia di tiket sama di mana? Nah, tapi kata ibu warung tadi gue nanya, ini tuh sama aja sih. Curug country sama curug jodoh sama dia nyatu. Mungkin kenapa bisa disebut curug jodoh? Kebanyakan orang sini mungkin mencari jodoh kali ya. Bener gak sih? Bisa jadi sih. Sekalian kali ya, Iya, main ke curug sekalian. sekalian nyari jodoh kayaknya. Betul. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang mau dibahas? Gak ada sih, kayaknya itu aja cukup. Oke, karena waktu juga udah mulai sore dan kita juga harus siap-siap karena yang tadi udah Umet jelasin di sini nggak ada penerangan, jadi kita harus cepet-cepet packing terus siap-siap untuk balik. Oke, sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Gua Hilma, Gomet. kita berdua pamit. Dadah.